Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kehamilan Nara banyak yang tidak mengetahui, terutama keluarga Jagat. Hanya orang-orang rumah saja. Pagi ini, Lintang Dalangit sudah rapi dengan seragam SD milik keduanya, sepatu baru dan tas punggung ala-ala kartun kesukaan keduanya. Irfan baru bangun tidur langsung memberikan kecupan pada dua keponakannya dan Nara. Tujuan kecupan barusan bukan untuk Nara melainkan untuk anak yang dikandung Nara. Irfan terlalu malas mencium adiknya sendiri. Jagat mana, Dek? Ia duduk di sofa sambil bermain ponsel. Udah ke kebun karet, subuh-subuh aja. Tapi ini belum ada balik lagi. Abang yang antar, ya, ucap Irfan mengusap wajahnya agar segar. Ayo berangkat, tapi paman belum mandi. Skakmat, mulut langit ini sama seperti Nara saja. Sama-sama pedas. Mendengar itu membuat Irfan agak canggung, tapi teralihkan karena langit menggenggam tangan pamannya. Tak perlu lama mereka bisa sedekat ini karena Irfan sangat menyukai anak kecil. Nara melambaikan tangannya tanda perpisahan. Lintang sudah memasang wajah siaga satu. Dalam benak anak pertama Nara itu pasti ada saja yang ingin berdekatan dengan adiknya. Sangat perlu diteliti lebih lanjut. Kak Nara, oh Sheila, kenapa, Dek? Wanita itu sedikit malu untuk duduk di samping Nara. Aku boleh duduk? Tanya sambil menunjukkan anak tangga paling atas. Masih malu untuk masuk ke dalam rumah. Setelah renovasi, Sheila tidak pernah masuk ke rumah masnya ini. Berbeda dengan Angel dan Aning. Masuk, lah, ngapain duduk di situ? Ayo sini. Sheila mengikuti Nara masuk ke dalam rumah. Ia bisa melihat rumah masnya terlihat sangat menawan dan indah. Semuanya rapi, berwarna abu-abu cerah dan bersih. Sheila menyukai rumah iparnya ini, sangat tenang dan nyaman. Kemarin kami masak jengkol. Mau makan jengkol gak? Tapi dimasak pedas sama Mas Jagat. Nara berlalu masuk ke dapur bersama dengan Sheila. Keadaan dapur sangat rapi, tidak ada barang-barang yang ada di luar tempatnya. Duduklah, lah. Ngapain kamu berdiri di situ? Sini duduk. Wanita itu duduk di kursi makan. Tangannya bermain dengan buah semangka di atas meja. Ada perasaan bersalah atas perlakuan pada Nara. Kak Nara. Sheila menundukkan kepalanya tak berani menatap istri masnya ini. Aku minta maaf tentang kelakuan aku dulu. Aku sadar kelakuan aku dulu salah. Petik 2 petik 2. Aku sudah dapat karma atas kelakuan aku sendiri. Suami yang benar-benar peduli sama aku malah pergi gara-gara kesalahan aku sendiri. Anakku juga pergi, semuanya udah hilang. Mas Jagat juga udah mulai gak respon ke kami. Aku gak marah. Nara masih diam, enggan untuk menjawab. Di sini aku udah kehilangan Mas Iwan sama Jama. Aku gak mau Bapak Sam Mas Jagat juga ninggalin aku, Kak. Udah cukup itu aja. Maafin aku, Kak. Aku gak ada maksud mau nyalahin Kak Nara di sini, memang salah aku juga. Maafin aku, Kak, maaf. Sheila sampai rela bersujud di hadapan Nara. Ia takut dengan hukum alam karena perbuatannya. Cukup, Iwan dan Jama saja, jangan bapak dan masnya yang pergi. Ia tak sanggup hidup seorang diri tanpa sandaran. Udah, lah, aku gak marah sama kamu. Duduk yang baik, ya. Nara membantu Sheila duduk dengan benar, mendorong sekotak tisu. Mungkin ini udah takdirnya. Iwan sama Jama jauh dari kamu, lah, tapi bukan berarti mereka pergi dari kamu. Jama masih ingat sama kamu, dia bangga punya mama yang jago buat kue. Iwan bersyukur kamu udah sadar sama kelakuan kamu selama ini. Tangisan Sheila semakin kencang, bahkan wanita itu memeluk Nara, seseorang yang ia anggap saingan. Sheila bersyukur cepat sadar dengan kelakuannya, masih ada yang peduli dengan perubahan yang ia lakukan.
Perubahan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri agar menjadi kepribadian yang lebih baik. Pagi itu terasa sangat manis untuk hubungan adik dan kakak ipar. Sheila menemani Nara memasak lauk pauk untuk Jagat pulang dari kebun karet. Mereka berbagi cerita saat masih berada di kota. Skill-skill membuat kue milik Sheila semuanya diberitahu pada Nara. Kegiatan keduanya dipandangi ketidaksukaan dari Aning. Sheila, tubuh kurus itu ditarik paksa. Kamu ngapain masak sama dia? Aku. Sheila menatap ibunya dengan takut. Lepas. Tanpa takut Nara mendorong ibu mertuanya agar genggam tangan Sheila terlepas. Ibu tuh gak pernah mau sadar, ya, sama kelakuan ibu sekarang. Apa yang ibu perbuat itu salah. Jangan maksa Sheila, dong. Dia kepengen berubah, gak tahan jadi manusia bangsat kayak ibu. Kamu berani sama saya. Plak, Kak Nara. Tamparan kuat itu berhasil mengenai wajah cantik milik Nara. Ibu mertua gesrek. Maki Nara mengambil segelas teh di atas meja dan menyiram wajah Aning. Rasain. Ibu tuh udah gila. Sheila itu mau jadi orang baik bukan kayak ibu sama Mbak Angel. Teriakan dari rumah Jagat membuat para tetangga kebingungan. Mereka bergegas berlari ke rumah Jagat untuk memeriksa. Betapa kagetnya mereka melihat Aning dan Nara saling menjambak satu sama lainnya. Dua orang ini tak ingin kalah satu sama lainnya. Sheila berusaha menahan ibunya agar tidak semakin beringas menghajar Nara, sedangkan itu Adamia berusaha membebaskan Nara dari jambakan Aning. Baf. Suara tendakan menghentikan perkelahian. Mas. Aning bergegas memeluk anaknya sambil menunjukkan raut ketakutan. Wanita tua itu berani menangis penuh drama seakan-akan ia yang menjadi korban. Tolongin ibu, nak. Istrimu pukul ibu gara-gara ibu mau ngobrol sama Sheila aja. Aku antar ibu dulu, ucap Jagat. Kalau kamu berani bergerak selangkah aja. Lihat aja. Jangan harap bisa ketemu aku sama anak-anak. Oke, fine. Jagat turuti istrinya sekarang. Maafin Jagat, Bu. Aning sangat dipermalukan. Sakit, jerit Nara. Jagat meminta tukang urut desa mereka untuk mengurut pergelangan kaki Nara yang terkilir. Setelah perkelahian waktu itu, Jagat berhenti berkomunikasi dengan ibunya walaupun masih sering memberikan uang. Itu pun dititipkan pada Sheila. Enggak mau, Mas Jagat. Irfan menatap adiknya miris. Salah siapa tidak ingin mendengarkan. Jagat sudah memberitahu untuk tidak melompat saat turun dari tangga, tapi masih saja memaksa. Abang, kasihan ibu. Tidak apa-apa, balas Lintang. Ia memeluk tubuh kecil adiknya dan membawa keluar dari kamar orang tuanya. Kita tidur siang, ya, mata adik nanti gak lucu lagi. Hah, mulut langit menganga kaget dengan kedua tangan di pipi kiri dan kanan. Seram. Abang ayo kita tidur siang. Selesai dengan memijat, Nara meminta Jagat menggendongnya ke dapur untuk makan siang. Di bawah tudung sudah ada berbagai lauk pauk masakan suaminya. Irfan masih menjadi orang yang menonton. Ia ikut duduk dengan Jagat, mencemili buah semangka dan apel yang ia cocol pada kecap manis. Makan yang manis dengan hal manis. Bang Irfan mau makan jeruk. Enggak ada. Kamu tuh udah makan jeruk subuh-subuh. Mau mak, mending habisin tuh nasi. Sayang kalau gak habis. Nara mencibir kesal, tatapannya beralih pada Jagat. Mas tega. Mas rela anak mas nanti ileran gara-gara pas ibunya ngidam gak diturutin. Mitos. Jagat tidak percaya dengan hal seperti itu. Cepat ngunyahnya sayang. Pegal tangan Jagat. Udah. Nara mendengus kesal. Ia berjalan dengan terseok-seok ke dalam kamar. Lagi ngambek dengan abang dan suaminya karena melarang ia mengonsumsi jeruk. Jagat menatap sahabatnya. Setidaknya ia tidak sendiri menghadapi masa kehamilan istrinya. Nara bisa bersikap seperti ini pada Jagat, tapi tidak dengan si kembar. Bujuk, Ja. Aku gak sanggup, ponakan lucu aku lagi tidur. Irfan melimpir masuk ke dalam kamar langit. Ternyata sudah ada Lintang. Bocah sialan,
gumamnya kesal. Sedangkan laki-laki dominan itu mengusap wajahnya jengah. Baru pertama, ia sudah merasa seprutasi ini. Jagat membuka kulkas dan mencari jeruk nipis untuk Nara. Cukup 1 buah saja, cukup untuk memuaskan liur Nara. Nara, panggil Jagat. Habisin nasinya. Ya, Mas udah kupaskan jeruk buat kamu. Enggak, aku kesal sama Mas. Nara mengeratkan pegangan pada selimutnya. Aku benci. Akhirnya pasti menangis seperti sekarang. Iya, maaf, sayang. Jagat harus kuat. Aku tahu kelakuan ibuku memang jelek. Tapi sampai ngehasut saudaraku sendiri itu. Enggak perlu. Nara menatap status Angel sambil menghela napas. Rasa tak percaya memang ada. Bisa-bisanya Angel mengumbar masalah di media sosial. Oke, jika ada masalah dengan Nara lebih baik langsung datangi saja Nara, jangan seperti ini. Yang ada malu, tidak ada kerjaan sampai harus menyindir di media sosial. Bersyukur itu hanya sekali. Hampir setiap hari Angel selalu menyindir Nara. Dari mana ia tahu jika ia yang disindir? Dari kata dalam posting Angel, cuma ipar aja, jelas ipar Angel hanya Nara saja. Iwan sudah lama bercerai dengan Sheila, tidak mungkin laki-laki itu disindir oleh Angel. Sumpah, buat malu kalau begini terus, gumam Nara. Tangannya sibuk memisahkan cabai busuk. Kalau memang gak suka, ya, datangin akunya langsung aja gitu. Lah, gak perlu dia nyindir-nyindir di media sosial begitu. Apalagi di Facebook. Semenjak kejadian waktu itu, Sheila diminta Jagat untuk pulang ke rumah lamanya saat bersama dengan Iwan. Kelakuan Angel dan ibunya sudah sangat buruk, tidak bisa ditoleransi lagi. Jika sampai berbuat sesuatu yang berbahaya mungkin Jagat bisa menghajar keduanya. Dan semenjak itu juga Sheila lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Nara. Mbak Angel iri sama kakak gara-gara dikasih kalung emas sama bapak. Sudah sempat ditegur sama bapak, tapi orangnya gak mau dengar. Dasar, tangannya asik bermain dengan tomat. Lah, aku gak mau nuduh Mbak Angel, tapi ini yang aku tahu dari orang-orang juga. Ia menatap sekeliling takut tiba-tiba ada Angel. Mbak suka main sama cowok. Maksudnya, gimana ya? Aduh, gini. Aku pernah lihat dia masuk ke rumah Pak Dadi malam-malam waktu pulang dari warung sama Mas Jagat. Petik 2 petik 2. Maaf kalau kesannya fitnah. Sheila menggelengkan kepalanya pelan. Itu benaran, Kak, aku pernah lihat Mbak Angel begitu sama cowok yang namanya Agung. Sheila sudah lama mengetahui, tapi takut untuk memberitahu dengan orang tuanya. Mbak Angel itu anak kesayangan ibu, Kak. Aku takut ngasih tahu ke ibu nanti aku yang dimarah. Gitu ya. Mau ngasih tahu Mas Jagat juga aku takut, Kak Nara. Sheila mendekatkan kepalanya ke sisi telinga kanan Nara. Mas Jagat bisa ganas banget kalau marah. Beruntung aja selama ini dia gak pernah marah. Nara cekikikan mendengar perkataan adik iparnya barusan. Ia juga penasaran dengan suaminya saat marah. Irfan pernah memberitahu untuk tidak membuat Jagat marah. Memang seseram apa suaminya? Ia jadi penasaran atau ia pancing saja suaminya untuk marah. Sheila tahu di mana biasanya Mbak Angel main sama cowoknya. Waktu itu aku pernah coba-coba buka HP Mbak Angel. Mereka janji di kebun karet, sih, Kak, tapi gak tahu yang mana. Kan orang-orang di sini banyak yang punya kebun karet jadi susah. Tapi Kak Nara jangan kasih tahu Mas Jagat, ya. Aku takut Mbak Angel dipukul, lanjut Sheila. Iya, Angela putri ini kapan tobatnya? Apa wanita itu tidak lelah berbuat buruk terus-menerus? Mempermalukan keluarga dan diri sendiri. Jangan sampai abangnya juga terseret dalam masalah ini. Keduanya terdiam. Dalam pikiran masih tentang Angel. Wanita itu bisa bersikap segila ini. Bahkan, Nara dan Sheila tidak sadar ada Jagat di belakang keduanya. Mendengar hal ini sedikit membuat Jagat tak percaya,
tapi apa yang ia lihat malam itu sebenarnya sudah sangat membuktikan. Tapi harapan Jagat tidak seperti isi pikirannya. Ia pura-pura berdehem agar adik dan istrinya tahu akan kedatangannya. Jagat berpura-pura tidak mendengar perbincangan antara keduanya. "Mas, kapan pulang?" Jagat tahu nada suara Nara terdengar gugup. Bahkan, pergerakan istrinya juga terkesan kaku. "Barusan aku sama Sheila selesai masak rawon, mau makan sekarang atau nungguin Bang Irfan jemput abang dan adek?" "Nanti aja." Yang paling tua melirik penampilan adiknya. "Bagus kamu pakai baju begini, Dek. Dibanding harus terbuka, setidaknya jagain tubuh kamu buat jodoh kamu nanti." Perlahan tangan Jagat mengusap puncak kepala adiknya. Sheila mengenakan baju panjang dan celana kulot. Sebenarnya, ia tak enak dengan Irfan saat ia berkunjung dengan pakaian kurang bahannya. "Makasih, Mas." Mendengar perkataan Jagat membuat Sheila senang. Ia merasa sudah jauh dari saudara ini. "Maafin Sheila, Mas. Sheila banyak salah sama Mas Jagat selama ini. Jadi lebih baik buat diri kamu sendiri, ya. Mas udah maafin kamu." Jagat memeluk adik dan istrinya. Ia cukup bersyukur Sheila ingin berubah menjadi orang lebih baik. "Tante tahu gak, kalau Jama itu senang banget waktu tante ngasih dia kue ulang tahun." Langit menceritakan bagaimana ekspresi sepupunya saat mendapatkan kue pemberian dari tantenya ini. Untuk kesekian kalinya Nara mengajak Sheila makan malam bersama. Dan malam ini kali pertama Langit mengungkit perihal kue ulang tahun untuk Jama. "Wah, beneran. Makasih, ya, Jama senang banget. Sampai dia bilang kalau nanti pas adek sama abang ulang tahun, suruh aja tante buatkan kue pasti enak." Sheila tertawa kesenangan mendengar hal tersebut. Makan malam mereka terasa sangat bahagia. Berbeda dengan rumah sebelah penuh dengan kericuhan antara Angel dan Aning. Angel terus berteriak kesakitan di bagian perutnya. Dan sudah berapa kali juga Aning membujuk wanita itu untuk periksa ke Puskesdes, tapi selalu ditolak dengan alasan ini dan itu. Teriakan kesakitan dari Angel membuat Aning panik. Wanita tua ini sampai rela bolak-balik dapur dan kamar anaknya untuk mengganti agar air di dalam botol tetap hangat. "Sakit, Bu. Cepatan ambil obat." Iya, Mbak." Rasa perut Angel seperti dicengkraman kuat. "Panggilin Mas Jagat, Bu. Perut aku sakit banget." Iya, Nak." Aning berlari keluar menuju rumah Jagat. Keringat sudah membanjir bajunya, ia benar-benar ketakutan melihat Angel kesakitan seperti barusan. Kakinya melangkah dengan cepat membuat debaran jantung semakin kencang. Tangan Aning mendorong pintu masuk dan berlari masuk ke dalam. Membuat heboh. Ia berteriak memanggil Jagat, memeriksa tiap ruangan yang ada. Namun rumah ini kosong, tidak ada seorang pun yang ada. Dapat Aning lihat jejak orang selesai makan malam. "Kemana semua orang?" Suara samar-samar terdengar dari belakang. Aning berlari ke belakang dan yang ia lihat hanya Nara bersama anak-anak. Plak, tamparan kuat mengenai pipi Nara. "Semuanya gara-gara kamu. Malapetaka ini karena kamu, Nara. Harusnya kamu gak datang kehidupan anak saya." Suara teriakan Aning bersahutan dengan suara tangis si kembar. Nara berusaha untuk menjaga keadaan tetap aman karena di dalam tubuhnya ada kehidupan lain. Di rumah hanya mereka bertiga saja. Nara tadi menyuruh Jagat dan Irfan membeli pentol dan keju di luar, sedangkan Sheila sudah pulang ke rumah. Aning berusaha mendekati Nara dan si kembar yang berjalan mundur menuju WC. Melihat pergerakan Aning seperti ingin menerjang Nara. Laki-laki cantik itu lebih dahulu menarik kedua anaknya untuk berlari masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Teriakan dan gedoran pintu terdengar jelas. Ketiganya bersembunyi di bawah ranjang, berharap bantuan segera datang. Ibu Jagat ini sudah gila. Jagat dan Irfan saling memandang. "Van, kamu cek rumah dulu. Aku mau lihat Angel sama ibu." "Kenapa?" teriak-teriak. "Iya, Ja." Irfan lantas berlari masuk ke dalam rumah. Sedangkan Jagat sudah memeriksa keadaan Angel.
Wanita itu terlihat berantakan di lantai rumah. Tubuhnya penuh dengan keringat membasahi, tangan terus menekan perut agar rasa sakit di sana menghilang. Dengan bantuan Jagat, Angel bangkit dan didudukan di sofa. Suara teriakan tidak lepas dari Kaga, sakit perihal perutnya sekarang. Jagat ikut kebingungan tentang keadaan kakaknya sekarang. Ingin dibawa ke puskesdes juga percuma. Tutup. Kak, kamu kenapa, Mbak? Sa sakit, Ja. Tolongin, Mbak, Ja. Iya, Mbak. Jagat berlari keluar rumah. Ia bisa meminta tolong Irfan untuk mengantarkan ke puskesdes untuk segera diperiksa. Perihal tutup atau tidaknya, ia akan meminta dokter Bayu memeriksa keadaan kakaknya terlebih dahulu. Irfan. Van, tolongin aku, Van. Mata Jagat membola kaget melihat anak keduanya tidak sadarkan diri dalam dekapan Nara. Tangisan istrinya semakin kencang saat melihat kedatangan sang suami. Pandangannya beralih pada Aning sedang memegang mangkuk sudah hancur dan bekas darah di sana. Tubuh Jagat gemetar ketakutan. Ibunya sudah gila. Baf. Pukulan telak mengenai rahang Aning membuat wanita itu pingsan di tempat. Ia bergegas mengambil langit dari dekapan istrinya, meminta Nara untuk menunggu bersama Lintang masih terdiam kaku. Ia melirik Irfan dengan bakas darah di kening dan lengan, menahan Aning saat ingin melukai Nara. Bawa Mbak Angel ke puskesdes. Tangan membelai wajah Nara. Kamu tunggu sama Lintang. Nara menganggukkan kepalanya kaku. Laki-laki tinggi itu kembali berlari keluar, menggendong langit masih berdarah. Para warga yang melihat itu berteriak kaget ketakutan, tak menyangka dengan apa yang mereka lihat pada langit. Keterkejutan semakin memanas saat melihat Angel dipapah oleh Irfan dan beberapa pemut desa untuk naik ke atas motor. Angel terus menjerit tentang perutnya yang kesakitan. Malam itu sangat panas, bahkan darah di lantai rumah semakin menempel bagaikan tanda. Bersambung.